Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiduna Ilmi dari Fakultas Hukum, Peminatan Pidana. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fajrin SHMH selaku pembimbing pertama. Terima kasih kepada Ibu Nina Nika Lestari SHMH selaku pembimbing kedua. Terima kasih kepada Bapak Ansari SHMH selaku penguji pertama. Terima kasih kepada Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku penguji 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Latar belakang masalah. Setiap manusia memiliki informasi atas dirinya, baik yang bersifat umum, dimiliki oleh semua orang, maupun khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Biasa data pribadi berisi identitas yang sifatnya tertutup dan tidak semua orang bisa atau boleh mengetahuinya. Di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital ini, perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberi dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Namun di balik kemudahan internet terdapat ancaman dari sisi keamanan data pribadi seseorang. Baik pada umumnya, layanan yang berkaitan dengan pribadi seseorang, penyedia layanan meminta identitas dan informasi lain berkaitan dengan kebutuhan untuk layanan. Data pribadi seseorang tersebut disimpan oleh penyedia layanan. Penyedia layanan menyimpan data pribadi para pelanggan dan dalam file di sebuah tempat khusus atau bahkan menggunakan peralatan tertentu seperti komputer, dan filenya tidak wujud atau bisa dikatakan maya. Hanya orang yang memiliki hak akses yang bisa memperoleh data yang sifat pribadi yang disimpan oleh penyedia layanan. Usahawan atau perusahaan dapat memanfaatkan data pribadi oleh lain untuk menjaringkan pelanggan dalam kegiatan usaha perdagangan jasa industri. Oleh karena itu, data pribadi sangat rentan untuk dicuri dan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan data pribadi pihak lain tanpa izin atau dengan pencuri akan mengganggu kenyamanan, bahkan merugikan kepentingan orang lain tersebut. Dan data pribadi yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja, namun bisa juga membawa ancaman keselamatan bagi pemilik data pribadi. Berkaitan dengan pelindungan terhadap permasalahan yang telah disampaikan di atas, khususnya terkait dengan pencuri data pribadi milik orang yang sangat diperlukan. Saat ini, pelindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebar pada beberapa peraturan undang-undang yang berlaku, seperti pada pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang biasa disebut dengan Undang ITE. Di atas menjelaskan sebagaimana dimaksud tersebar pada beberapa peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini tentang pelindungan hukum yang terkait dengan pencuri data pribadi. Dalam upaya kepolisian menanggulangi kejahatan juga sangat diperlukan dalam menyidik, karena orang muda banyak yang pintar dalam mencuri data pribadi. Dalam pasal 1 ayat 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981, yang berisi penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tindakan dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana terhadap masyarakat, maka polisi mempunyai kewenangan dan tugas yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dapat dilihat tugas kepolisian berdasarkan pasal 13. 1. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberi perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Contoh kasus kejahatan pencurian data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Pertama, yaitu kasus penjahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam mengajukan pinjaman dana daring online di Pontianak. Kasus kedua ialah nasabah Bank BRI di Pontianak yang diduga hacking, akibatnya mengalami kerugian 144 juta. Dan kasus terakhir
dari Bank BTN Pontianak yang dianggap nasabah Credit Union atau disebut CU, Lantang Tempo tidak mengembalikan investasi sebesar 15 miliar. Skripsi ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini telah berada di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital, membuat data pribadi perusahaan maupun perusahaan menjadi rentan dan kepolisian dalam era internet semakin luas. Melalui sini orang sudah banyak yang pintar, maka isi kepolisian semakin berat dalam menyidik. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan penulis tertarik meneliti tulisan ini karena dalam puisi yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencuri data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencuri data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencurian data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang juga memberikan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan kalangan akademis sebagai hukum kajian penelitian lebih mendalam terkait tindak pidana pencurian data pribadi. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis bagaimana 2 bagi mahasiswa dan bagi masyarakat. Bagi mahasiswa memperluas pengetahuan mengetahui mahasiswa mengetahui ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana yang berkaitan dalam pencurian data pribadi. Yang kedua, bagi masyarakat. Bagi penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum sebagai bahan referensi dan informasi bagi lembaga pengadilan sebagai bahan tindak pidana pencurian dalam menjatuhkan sanksi pencurian data pribadi. Kerangka teoritis dan kerangka konsep. Di sini saya kerangka teori 5 kerangka teori. Yang 1, teori negara hukum. Menurut Aristoteles menyatakan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Kedua, teori penegakan hukum. Menurut Sajito Raharjo menyatakan penegakan hukum pada hakikat merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Yang ketiga, teori keadilan. Menurut Hans Kelsen menyatakan keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungan usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurut adalah keadilan kemerdekaan, keadilan kedamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Teori pelindungan hukum. Menurut Satijio Raharjo menyatakan pelindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta pelindungan tersebut diberikan kepada warga negara untuk dapat menikmati hak yang diberi oleh hukum. Teori terakhir tentang penyidik atau penyidikan. Menurut Wadzik Saleh menyatakan penyidik adalah usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu. Kerangka konsep. Di sini saya kerangka konsep dibagi menjadi 4. Yang 1, tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah tindakan atau hukum yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran atau perbuatan kejahatan sebagai akibat hukum untuk menjamin ketaatinya suatu norma yang dapat di dalam masyarakat. Yang kedua, data pribadi. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik memberi definisi mengenai data pribadi, yaitu seseorang menyimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kepolisian adalah segala
hak ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana polisi harus mengikuti aturan-aturan kepolisian. Peran dan tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum sangat diandalkan. Yang terakhir, kejahatan cyber. Kejahatan cyber, istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer dan jaring komputer menjadi alat sasaran yang tepat menjadi kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya. Di sini saya metode penelitian memakai metode jenis penelitiannya. Jenis penelitian saya empiris. Empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Sifat penelitian yang saya pakai deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi dapat mendukung teori yang ada. Nah, sumber data yang saya ambil ada dua sumber data. Penelitian dari kepustakaan sama dengan penelitian dari lapangan. Dari penelitian dari perpustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara pembelajaran buku-buku, makalah, artikel internet, hasil penelitian, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian yang dengan cara secara langsung lapangan untuk mengamati apa menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Yang keempat, penelitian pengumpulan data. Jadi sini saya pengumpulan data dengan wawancara atau komunikasi langsung, yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau rekoden setempat, yaitu pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat. Yang kelima, analisis data. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa dan menafsirkan data hasil lisan atau tulis menurut KPC dengan tujuan menarik kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini yang berisi tinjauan umum tentang pengertian umum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang pidana pencurian data pribadi. Yang ketiga, merisikan penjabaran dari rumus masalah yang pertama yang telah ditulis dalam proposal skripsi ini, yang berjudul yang rumus masalah bagaimana penerapan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencuri data pribadi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Yang ke bab 4 berisikan penjabaran rumus masalah yang kedua tentang bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencuri data pribadi di Kepolisian Kalimantan Barat. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Yang terakhir, bab 5 merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang di setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran penelitian didokumentasikan, diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan. Oke. Segitulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.